Inilah pola hidup lainnya yang sangat tinggi, yaitu mereka lebih mengutamakan pemberian sesuatu yang justru sangat diperlukan dirinya. Mereka memberi dan menyedekahkan sesuatu yang dicintainya. Firman Allah kepada karib kerabat. Mereka lebih diutamakan untuk mendapat sedekah, sebagaimana ditetapkan dalam hadits, sedekah kepada orang miskin berpahala 1, sedangkan kepada kerabat berpahala 2, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kerabat ialah pihak yang harus diutamakan untuk menerima kebajikan dan pemberianmu. Anak-anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati ayahnya pada saat masih lemah dan kecil, dalam arti belum balik serta belum mampu berusaha. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Abdur Razak dengan sanadnya dari Ali, dari Nabi, beliau bersabda, tiada keyatiman setelah balik. Firman Allah, dan orang-orang miskin. Penggalan ayat ini ditafsirkan oleh hadits yang terdapat dalam Syahihain dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, orang miskin bukanlah orang yang suka berkeliling meminta-minta kemudian berlalu setelah diberi sebuah atau 2 buah kurma, sesuap atau 2 suap makanan. Namun miskin ialah orang yang tidak memiliki makanan sekadar untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak diingat orang sehingga tidak diberi sedekah. Dan firman Allah, dan Ibnu Sabil, yaitu orang yang suka bepergian dan melawat serta bekalnya telah habis. Ia perlu diberi sedekah sekadar dapat mengantarkannya ke negerinya. Takmu termasuk ke dalam kategori Ibnu Sabil. Dan orang-orang yang meminta-minta, yaitu orang yang suka menghadang untuk meminta. Maka dapat diberi zakat dan sedekah, sebagaimana hal itu dikemukakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad dari Abdurrahman Husain bin Ali, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, peminta-minta memiliki hak walaupun ia datang dengan menunggang kuda. Dan memerdekakan hamba sahaya. Mereka ialah budak yang ditetapkan kehambaannya secara tertulis dan tidak memiliki biaya untuk menebus dirinya. Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang sedekah dalam surat Bara'ah, At-Taubah, insya Allah. Dan mendirikan sholat, yakni menyempurnakan pelaksanaan sholat secara tepat waktu berikut ruku, sujud, tumaninah, dan khusyunya selaras dengan cara yang telah disyariatkan dan diridai. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah, dan menunaikan zakat, ialah zakat mal. Jadi, pemberian kepada berbagai pihak dan golongan yang telah disebutkan itu merupakan pemberian yang bersifat kerelaan hati, kebaikan, dan tanda silaturahmi. Oleh karena itu, dalam hadits Fatimah binti Qais dikatakan, dalam harta terdapat hak bagi orang lain selain zakat. Wallahu alam. Firman Allah, dan orang-orang yang memenuhi janjinya bila mereka berjanji. Penggalan ayat ini seperti firman Allah, orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Lawan dari sifat ini ialah nifak, sebagaimana dijelaskan dalam hadits, tanda-tanda orang munafik ada 3, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat ia berkhianat. Firman Allah, dan orang-orang yang bersabar dalam kondisi sulit, menderita, dan peperangan, yakni dalam kondisi fakir yang disebut al-basa dan kondisi sakit disebut a'adedara, serta kondisi perang dan menghadapi musuh disebut hinal basi. Kata Asy-Syabirina dinasyabkan dengan tujuan memuji dan mendorong supaya bersabar dalam kesulitan. Firman Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka yang disifati dengan berbagai sifat tersebut ialah orang-orang yang benar keimanannya, sebab mereka telah mewujudkan keimanan hati melalui ucapan dan perbuatan. Jadi, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, karena mereka menjaga diri dari berbagai perkara yang diharamkan dan mengerjakan berbagai ketaatan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
yang memaafkan, mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Ayat 178. Dan, dalam Qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ayat 179. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berlaku adil dalam Qisas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Janganlah kamu melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang sebelum kamu, yang telah mengubah hukum Allah. Misalnya, apabila Bani Nadir memerangi Bani Quraisyah atau orang Nadir membunuh orang Quraisyah, maka orang Nadir tidak dibunuh karenanya, namun hanya diharuskan menebus dengan 100 wasak kurma. Sedangkan, bila orang Quraisyah membunuh orang Nadir, maka orang Quraisyah harus diqisas dengan cara dibunuh. Jika orang Quraisyah mau menebusnya, maka mereka harus membayar sebanyak 200 wasak kurma, yang berarti 2 kali lipat dari jumlah diat untuk menebus orang Nadir. Oleh karena itu, Allah menyuruh berlaku adil dalam Qisas dan tidak boleh mengubah hukum-hukum Allah dikarenakan kafir dan durhaka. Allah berfirman, telah diwajibkan atas kamu Qisas. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Menurut riwayat Abu Malik, ayat ini dinasah oleh firman Allah, jiwa dengan jiwa. Allah menetapkan bahwa Qisas bagi orang-orang merdeka karena tindakan sengaja adalah harus sama di antara keduanya baik hal yang menyangkut laki-laki, wanita, fisik, maupun non-fisik. Allah pun menetapkan hal yang sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik kesamaan yang menyangkut fisik maupun non-fisik, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Masalah, Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka dapat dibunuh karena membunuh budak. Hal ini didasarkan atas keumuman ayat dalam surat Al-Ma'idah. Pendapat ini pun dianut oleh At-Tsauri, Ibnu Abi Layla, dan Daud. Diriwayatkan pula dari Ali, Ibnu Mas'ud bin Al-Musayyab, dan ulama lainnya yang bersandar pada keumuman hadits Al-Hasan yang diterima dari Samurah berikut ini, barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan menghukum dengan membunuhnya juga. Barang siapa yang memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan barang siapa yang melempar budaknya, maka kami akan melemparnya. Jumhur ulama ternyata tidak sependapat dengan mereka. Jumhur mengatakan bahwa orang-orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh budak, sebab budak merupakan barang. Bila ia terbunuh karena kesalahan, maka tidak perlu membayar diat, namun wajib membayar harga budak itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dengan alasan ada keterangan dalam Al-Bukhari dari Ali, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, Bukhari. Maka, tidak valid bila ada hadits atau penakwilan yang menyalahi hadits ini, meskipun Abu Hanifah berpendapat bahwa si muslim harus dibunuh karena membunuh orang kafir berdasarkan pada keumuman surat Al-Ma'idah. Masalah Al-Hasan dan Atha berkata, seorang laki-laki tidak boleh dibunuh karena membunuh wanita dengan alasan ayat di atas. Namun, jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka karena berdasarkan ayat dalam surat Al-Ma'idah dan sabda Nabi, kaum muslimin harus saling menjamin darahnya. Masalah Mazhab yang empat dan jumhur ulama berpendapat bahwa sekelompok orang dapat dibunuh karena membunuh satu orang. Hal ini berkaitan dengan kasus seorang anak yang dibunuh oleh 7 orang, kemudian mereka semuanya dibunuh. Umar dalam hal ini berkata, apabila penduduk Syan'ah bekerja sama dalam membunuhnya, niscaya saya akan membunuh mereka semuanya. Ketika itu tidak ada sahabat yang menentangnya,
maka keputusan itu dianggap sebagai ijma sahabat. Firman Allah Ta'ala, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah diikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah dia membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik, maksudnya mengambil diat setelah perealisasian dam dan pemaafan. Sedangkan, penggalan ayat, hendaklah diikuti dengan cara yang baik, maksudnya si penuntut harus mengikutkan kebaikan, jika diat sudah diterima. Adapun penggalan, dan hendaklah dia membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik, berarti pihak pembunuh harus menyampaikan pembayaran tanpa terpaksa atau menahan-nahan pembayaran. Masalah Malik, Abu Hanifah bersama para sahabatnya, dan Syafi'i serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan, pihak penerima dam tidak boleh menghapuskan diat kecuali dengan kerelaan pembunuh. Ulama lain mengatakan bahwa pihak penerima dam boleh menghapuskan pembayaran diat walaupun pembunuh tidak rela. Masalah Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa wanita tidak memiliki pemaafan, namun ulama lain mengatakan hal yang sebaliknya. Firman Allah Ta'ala, yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu, padahal bagi umat sebelumnya pembunuhan atau pemaafan itu merupakan kewajiban. Ibnu Abbas berkata, telah difardukan kepada Bani Israel qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Pada mereka tidak dikenal pemaafan. Sedangkan pada umat Islam Allah berfirman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah diikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah dia membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Pemaafan di sini berarti menerima diat dari pembunuh dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Hal ini merupakan keringanan jika dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan kepada Bani Israel sebelum kamu, yaitu mengikuti dengan kemakrufan atau memberi bayaran dengan cara yang baik. Qatadah berkata, Allah menyayangi umat ini dan memberi mereka makan dengan diat yang tidak dihalalkan memakannya kepada seorang pun sebelumnya. Firman Allah, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Barang siapa yang membunuh setelah mengambil atau menerima diat, maka baginya azab dari Allah yang pedih, menyakitkan, dan keras, karena dia telah membunuh setelah diatnya diambil. Said bin Abi Arubah meriwayatkan dengan sanadnya dari Samurah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, saya tidak akan memaafkan seseorang yang membunuh setelah dia mengambil diat. Maksudnya, saya tidak akan menerima diatnya, namun saya akan membunuhnya. Firman Allah, di dalam qisas terdapat kehidupan bagimu. Maksudnya, hukuman mati bagi pembunuh mengandung hikmah yang besar, yaitu kehidupan diri manusia. Hai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya, hai orang-orang yang berakal mudah-mudahan kamu menahan diri dari perkara yang diharamkan Allah. Takwa merupakan isim yang mencakup segala aktivitas yang berhubungan dengan ketaatan dan meninggalkan segala kemungkaran. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan, tanda randa, maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, ayat 180. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 181. Akan tetapi, barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tiadalah dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 182.
Sebelum diturunkan ayat waris, berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat merupakan suatu kewajiban menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada. Namun, ayat wasiat ini dinasah, dihapus, oleh ayat faraid yang menjadikan waris sebagai kewajiban dari Allah yang harus diberikan kepada ahli waris, dan sebagai keharusan tanpa wasiat dan tidak mengandung kemurahan orang yang berwasiat. Dalam hadits yang terdapat pada kitab-kitab Sunan dan kitab lainnya dikatakan dari Amr bin Harijah, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah berkhutbah dan mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya, maka tiada wasiat bagi ahli waris. Asyabus Sunan. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi membaca surat Al-Baqarah hingga ayat ini, apabila dia meninggalkan harta, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini menasah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini dinasah bagi orang yang berhak menerima warisan, dan ayat ini tetap hukumnya bagi orang yang tidak menerima warisan. Saya berpendapat, menurut istilah saya yang mutakhir, apa yang dikemukakan oleh mereka itu bukan nasah. Karena itu ayat waris hanya menghilangkan ketentuan bagi beberapa individu yang ditentukan oleh keumuman ayat wasiat, sebab kata kerabat itu lebih universal daripada kata ahli waris atau bukan ahli waris. Lalu, ayat waris menghilangkan hukum wasiat kepada ahli waris, dan menetapkan bukan ahli waris seperti yang ditunjukkan oleh ayat pertama. Sebenarnya masalah ini menjadi sederhana bila mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa pada permulaan Islam wasiat itu hukumnya sunnah sebelum dinasah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sebelumnya wasiat itu merupakan kewajiban adalah karena melihat zahir ayat. Dengan demikian, nyatalah bahwa ayat wasiat itu dinasah oleh ayat waris sebagaimana dikatakan oleh para mufassirin dan ahli fikih yang representatif karena kewajiban wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang merupakan ahli waris dinasah oleh ijma, bahkan hal itu dilarang berdasarkan hadits yang dikemukakan tadi, yaitu, sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Maka tiada wasiat bagi ahli waris. Jadi, ayat waris itu merupakan hukum tersendiri dan kewajiban dari sisi Allah bagi orang-orang yang mendapat bagian tertentu dan asyabah. Sementara itu, hukum ayat wasiat kepada ahli waris dihilangkan secara total oleh ayat waris. Kini, tinggallah kerabat yang tidak berhak menerima warisan. Maka disunahkan kepada seseorang untuk berwasiat kepada mereka sepertiga dari hartanya sebagai respons atas ayat wasiat dan keumumannya, juga karena ada hadits dalam Syahihain dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, keharusan seorang muslim yang memiliki harta dan hendak diwasiatkan kecuali menulis wasiatnya itu sebelum berlalu 2 malam, Bukhari Muslim. Ibnu Umar berkata, tidak ada satu malam pun berlalu sejak saya mendengar sabda Rasulullah tadi melainkan saya sudah menuliskan wasiat. Firman Allah, apabila dia meninggalkan harta. Menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya, khairan berarti harta. Kemudian di antara ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat itu disyariatkan, seperti halnya waris, baik hartanya itu banyak maupun sedikit. Ada pula yang berpendapat bahwa wasiat hanya dilakukan bila seseorang meninggalkan harta yang banyak. Kemudian, mereka berikhtilaf mengenai batasan, banyak, itu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, diceritakan kepada Ali bahwa ada seorang Quraisy mati dan meninggalkan 300 atau 400 dinar, namun dia tidak berwasiat. Bagaimana menurut Anda? Ali menjawab, dia tidak perlu berwasiat, karena Allah berfirman, jika dia meninggalkan harta maka berwasiat. Dari Ali dikatakan bahwa dia menjenguk salah seorang kaumnya yang sakit. Orang itu bertanya kepada Ali, apakah saya harus berwasiat? Ali menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, jika dia meninggalkan harta, maka berwasiat.
Sesungguhnya harta yang kamu tinggalkan itu sedikit sekali. Biarlah untuk anakmu. Qatadah berkata, yang disebut banyak ialah harta senilai 1.000 dinar atau lebih. Pendapat lain mengatakan 60 dinar, sedangkan pendapat lain lagi mengatakan 80 dinar. Firman Allah, secara makruf, artinya dengan rasa kasih sayang dan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan, wasiat yang baik merupakan hak bagi setiap muslim, yaitu dia berwasiat ketika menjelang kematian dengan cara yang makruf dan bukan dengan cara yang tidak disukai. Yang dimaksud dengan makruf ialah hendaknya seseorang berwasiat kepada kerabatnya tanpa mengganggu pusakanya, yakni tidak berlebihan atau berkekurangan, sebagaimana ditetapkan dalam Syahihain bahwa saat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta sedangkan ahli warisku hanya seorang anak perempuan, apakah saya boleh mewasiatkan 2/3 dari harta saya?" Nabi bersabda, "Tidak boleh." Sa'id berkata, "Atau setengahnya?" Nabi bersabda, "Tidak boleh." Sa'id berkata lagi, "Atau sepertiganya?" Nabi bersabda, "Sepertiga juga sudah banyak." Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris yang kaya itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka berkekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Firman Allah, barang siapa yang mengubahnya setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maksudnya, barang siapa yang mengganti dan mengubah wasiat sehingga ketetapannya berubah, kemudian ditambah atau dikurangi, dan termasuk ke dalam mengubah terutama menyembunyikan wasiat, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwa pahala wasiat itu tetap ada pada sisi Allah, sedangkan dosanya menyangkut orang-orang yang mengubah wasiat. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, yakni sesungguhnya Allah melihat apa yang diwasiatkan oleh mayat, dan Dia mengetahui hal itu termasuk perubahan yang dibuat oleh penerima wasiat. Firman Allah, barang siapa yang mengkhawatirkan orang yang berwasiat berbuat kesalahan atau dosa. Sehubungan dengan penggalan ini Ibnu Abbas dan yang lainnya berkata bahwa al-janf maknanya, kesalahan, yang berarti mencakup berbagai jenis kesalahan, misalnya mereka menambah jumlah ahli waris dengan memakai perantara atau sarana. Misalnya jika seseorang berpesan supaya menjual suatu barang si fulan karena ia menyukainya, atau seseorang berwasiat agar anak perempuannya ditambah bagiannya, atau cara-cara lain yang keliru atau disengaja. Perbuatan itu adalah dosa. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, si penerima wasiat harus menyelesaikan permasalahan dan meluruskan wasiat sesuai dengan aturan syariat, dan mengalihkan wasiat mayat yang keliru kepada wasiat lain yang lebih mendekati kepada tujuan orang yang berwasiat dan jalan syariat. Tindakan perbaikan itu tidak termasuk ke dalam pengubahan wasiat. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda, kecurangan dalam wasiat merupakan dosa besar. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ayat 183. Yaitu, pada beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka, wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu, memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ayat 184. Allah Ta'ala berfirman guna menyuruh umat ini berpuasa. Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Agung, karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian,
kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Allah menuturkan bahwa sebagaimana Dia mewajibkan puasa kepada umat Islam, Dia pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelumnya yang dapat dijadikan teladan. Maka hendaklah puasa itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh orang terdahulu, sebagaimana Allah berfirman, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan." Surat Al-Maidah, ayat 48. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebab puasa dapat menyucikan badan dan mempersempit gerak setan sebagaimana hal ini dikemukakan dalam Syahihain, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu memikul beban keluarga, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah karena itu merupakan benteng baginya." Bukhari Muslim. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan. Kemudian pelaksanaan itu dinasah oleh puasa pada bulan Ramadan. Dari Muadz, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dikatakan bahwa puasa ini senantiasa disyariatkan sejak zaman Nuh hingga Allah menasah ketentuan itu dengan puasa Ramadan. Puasa diwajibkan atas mereka dalam waktu yang lama sehingga apabila salah seorang dari mereka sholat Isya kemudian tidur, maka sesudah itu haram baginya makan, minum, dan berjima, serta perbuatan sejenisnya. Kemudian Allah menjelaskan hukum puasa sebagaimana yang berlaku pada permulaan Islam. Allah berfirman, "Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah mengulanginya pada hari-hari lain." Yakni, orang sakit dan yang bepergian tidak perlu berpuasa, namun boleh berbuka dan mengqadha dengan cara mengulanginya pada hari-hari lain. Adapun orang yang sehat dan berada di tempat bila dia mau maka berpuasalah dan bila tidak mau maka berbukalah, namun dia harus memberi makan kepada seorang miskin untuk tiap-tiap hari ia berbuka. Berpuasa lebih baik daripada memberi makan. Demikianlah menurut pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan ulama salaf lainnya. Pendapat mereka didasarkan atas firman Allah, dan orang-orang yang merasa berat untuk melaksanakannya, wajib baginya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian Allah menurunkan ayat lain, bulan Ramadan yang padanya Al-Quran diturunkan. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Oleh karena itu, Allah menetapkan kewajiban berpuasa Ramadan kepada orang yang berada di tempat dan sehat. Dia memberi kemurahan untuk berbuka kepada orang sakit dan yang bepergian. Dan, Allah menetapkan bagi orang tua yang tidak sanggup berpuasa untuk memberi makan. Al-Bukhari meriwayatkan dari Salamah bin Aqwa bahwasanya dia berkata, ketika ayat, dan orang-orang yang merasa berat untuk melakukannya, maka wajib baginya membayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin, ini diturunkan, maka siapa saja yang mau berbuka boleh saja asal membayar fidyah. Kemudian diturunkanlah ayat sesudahnya yang minasah ketentuan tadi. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ayat itu dinasah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat itu tidaklah dinasah, sebab yang dimaksud oleh ayat itu ialah orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah lanjut usia dan tidak kuat berpuasa. Maka keduanya harus memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari berbuka. Kesimpulannya, nasah itu berlaku bagi orang yang berada di tempat dan sehat dengan kewajiban berpuasa atasnya melalui ayat, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu,
maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Mengenai orang tua yang sudah renta lagi pikun, maka terdapat dua pandangan. Pandangan yang sahih mengatakan bahwa dia boleh berbuka dan wajib membayar fidyah untuk setiap hari berbuka. Dalam Syahih Al-Bukhari dikatakan, setelah Anas tua, dia memberi makan kepada orang miskin berupa roti dan daging selama 2 tahun untuk setiap hari berbuka, dan Anas sendiri berbuka. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili menyandarkan keterangannya kepada hadits ini di dalam musnadnya. Tercakup ke dalam pengertian ini adalah orang yang hamil dan menyusui jika keduanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau anaknya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat 185. Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya untuk menurunkan Al-Quran yang agung. Dalam hadits dikatakan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi ajang penurunan kitab-kitab Allah kepada para nabi. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah meriwayatkan dari Wailah bin Al-Aska, bahwa Rasulullah bersabda, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan setelah berlalu 6 malam bulan Ramadan, Injil diturunkan pada setelah berlalu 13 malam bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 bulan Ramadan. Ahmad. Suhuf, Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada nabi penerimanya secara sekaligus. Adapun Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, dan hal itu terjadi pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Setelah itu, Al-Quran diturunkan bagian demi bagian selaras dengan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah. Ikrimah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada malam kemuliaan, ke langit dunia ini secara sekaligus. Allah memberitahukan kepada nabinya sesuatu yang dikehendakinya. Dan, tidaklah kaum musyrik menampilkan tandingan permusuhan, melainkan Allah memberikan jawaban bagi mereka. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya bagian demi bagian. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Surat Al-Furqan, ayat 32-33. Firman Allah, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda, merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi hati para hamba yang mengimani, membenarkan, dan mengikutinya. Dan penjelasan-penjelasan, yakni dalil-dalil yang menunjukkan kesahihan petunjuk dan bimbingan yang dibawa oleh Muhammad serta yang membedakan antara hak dan batil, halal dan haram. Firman Allah, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini merupakan kewajiban yang pasti bagi orang yang melihat datangnya hilal bulan Ramadan. Maksudnya, jika ia berada di daerahnya ketika masuk bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat, maka ia harus berpuasa.
Kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sehat dan berada di tempat serta menggantikannya dengan fidyah berupa pemberian makanan kepada orang miskin untuk setiap hari dia berbuka seperti telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya, telah dinasah, artinya ditafsirkan, oleh ayat ini. Setelah Allah menjelaskan tentang puasa, Dia lalu mengulang penuturan mengenai kemudahan berbuka bagi orang yang sakit dan bepergian dengan syarat dia harus mengkadanya. Maka Allah berfirman, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka harus mengulanginya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Yakni, barang siapa yang sakit sehingga berat baginya untuk berpuasa, atau jika dipaksakan malah akan memperparah sakitnya, atau dia sedang dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka dan wajib mengulangi sebanyak hari dia berbuka. Oleh karena itu Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Artinya, sesungguhnya Allah memberi kemudahan berbuka kepada yang sakit atau orang yang bepergian, padahal puasa wajib dilakukan oleh orang yang sehat dan berada di tempat, maka hal itu tiada lain merupakan kemudahan dan rahmat bagimu. Dari sana muncullah beberapa masalah. Pertama, sebagian ulama berpandangan bahwa tidak dibolehkan berbuka kecuali bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan dia melihat hilal bulan Ramadan, namun tidak dibolehkan berbuka bagi orang yang berada di tempat pada awal bulan, kemudian bepergian pada pertengahan bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah, barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Pendapat ini ditolak karena dalam ayat itu tidak ada dalil yang mendukung pandangan mereka, sebab di dalam Syahihain ada hadits yang menyatakan bahwa setelah Rasulullah sampai di Al-Qadid dalam perjalanan perang penaklukan pada bulan Ramadan, maka beliau berbuka dan menyuruh orang-orang untuk berbuka. Kedua, ulama lain mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan itu wajib karena firman Allah, maka mengulanginya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Pendapat ini bertentangan dengan perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Abu Darda, dalam hadits, kami pernah bepergian bersama Rasulullah pada bulan Ramadan ketika hari sangat panas sehingga setiap orang dari kami meletakkan tangan di atas kepalanya. Pada waktu itu tidak seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga, ulama lain berpendapat bahwa berpuasa itu lebih utama. Sekelompok ulama berpendapat bahwa berbuka lebih utama sebagai pemanfaatan kemudahan, karena Nabi bersabda, pergunakanlah kemudahan yang telah diberikan Allah kepadamu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika berpuasa akan memayahkan, maka berbuka adalah lebih utama berdasarkan hadits dari Jabir. Sesungguhnya Rasulullah pernah menjumpai kerumunan orang yang sedang menaungi seseorang. Beliau lalu bertanya, mengapa orang ini? Mereka menjawab, dia sedang berpuasa. Maka Nabi bersabda, tidak baik berpuasa ketika bepergian. Yang sahih ialah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa perintah tersebut merupakan pilihan, bukan keharusan, karena mereka pergi bersama Rasulullah pada bulan Ramadan. Beliau bersabda, maka di antara kami ada yang berbuka dan ada pula yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jika seseorang tidak menyukai sunnah dan memandang berbuka sebagai perbuatan makruh, maka pilihan berbuka menjadi tentu baginya dan dia haram berpuasa karena ada hadits dalam Musnad Ahmad yang diterima dari Ibnu Umar dan Jabir. Barang siapa yang tidak menerima kemudahan dari Allah, maka baginya dosa sebesar gunung Arafah. Mengkada puasa tidak wajib dilakukan secara terus-menerus. Jika dia mau maka dapat diselang-seling, dan jika mau dapat dilakukan secara terus-menerus. Ini pendapat jumhur ulama salaf dan halaf yang dikuatkan oleh beberapa dalil. Karena kesinambungan hanya diwajibkan dalam berpuasa pada bulan Ramadan sebab keharusan pelaksanaannya pada waktu itu. Apabila Ramadan telah berakhir, maka yang dimaksud menggantinya ialah berpuasa sebanyak hari dia berbuka. Oleh karena itu,
Allah Ta'ala berfirman, maka harus mengulangi sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kemudian Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Amir bin Urwah yang mengatakan bahwa manusia bertanya-tanya kepada Rasulullah, apakah kami berdosa karena perbuatan itu? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Allah itu berada dalam kemudahan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, permudahlah dan janganlah mempersulit, tenangkanlah dan jangan menggelisahkan, Ahmad. Firman Allah, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Sesungguhnya Allah memberi kemudahan untuk berbuka bagi orang yang sakit, yang sedang dalam perjalanan, dan mendapat halangan semacamnya adalah dimaksudkan untuk memberi kemudahan. Dan, sesungguhnya Dia menyuruhmu mengkadah supaya kamu menggenapkan bilangan puasamu menjadi sebulan. Firman Allah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Maksudnya, supaya kamu mengingat Allah seusai ibadahmu, sebagaimana Allah berfirman, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau berzikirlah lebih banyak daripada itu. Al-Baqarah, ayat 200. Ibnu Abbas berkata, kami tidak mengenal akhir sholat Rasulullah kecuali beliau mengakhirinya dengan takbir. Oleh karena itu, banyak ulama yang melembagakan takbir pada Idul Fitri, bahkan Daud Az-Zahiri mewajibkan takbir karena melihat zahir ayat. Sedangkan pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Abu Hanifah rahimahullah yang tidak melembagakan takbir pada Idul Fitri. Sementara ulama lain menyatakan sunnah. Firman Allah, supaya kamu bersyukur, maksudnya, jika kamu melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, yaitu menaatinya dengan menjalankan semua kewajiban kepadanya, meninggalkan perkara yang diharamkannya, dan memelihara adat-adatnya, maka mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur karena hal itu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat 186. Dalam penjelasan Allah Ta'ala, ayat yang memotivasi untuk berdoa ini diselipkan di antara hukum-hukum puasa sebagai petunjuk agar bersungguh-sungguh dalam berdoa setelah menyelesaikan jumlah hari dalam sebulan, bahkan pada setiap kali berbuka, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketika orang yang berpuasa berbuka maka dia memiliki doa yang diijabahi, dikabulkan. Hr. Abu Daud. Ibnu Abi Hatim berkata dengan sanadnya dari Muawiyah bin Haidah Al-Kusyairi, seorang badi bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami dapat bermunajat kepadanya ataukah jauh hingga dia perlu kami seru? Nabi diam sejenak, kemudian turunlah ayat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Apabila kamu menyuruh mereka berdoa kepadaku, maka berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, kami tengah bersama Rasulullah dalam suatu perang. Tidaklah kami mendaki tanjakan, menaiki bukit, dan menuruni lembah melainkan kami bertakbir dengan suara lantang. Abu Musa berkata, maka Rasulullah mendekati kami, kemudian bersabda, wahai manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli atau gaib, kamu berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Sesungguhnya zat yang kamu seru adalah lebih dekat kepadamu daripada dekatnya kamu ke leher kendaraanmu.
Hai Abdullah bin Qais, maukah kuajari kamu sebuah kalimat dari perbendaharaan surga? Yaitu, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Hadits itu dikemukakan dalam Syahihain dan oleh sekelompok ulama hadits lainnya. Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, doa seseorang di antara kamu akan dikabulkan selama dia tidak meminta untuk dipercepat dengan mengatakan, aku sudah berdoa, namun doaku tidak dikabulkan. Malik. Hadits ini dikemukakan dalam Syahihain dari hadits Malik. Dari Anas dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, seorang hamba senantiasa berada dalam kebaikan selama dia tidak meminta untuk disegerakan. Para sahabat bertanya, bagaimana cara dia memintanya? Rasulullah bersabda, orang itu mengatakan, aku sudah berdoa kepada Tuhanku, namun doaku tidak kunjung dikabulkan. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Abu Syalih, dari Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Jabir bin Abdillah, bahwa Nabi membaca ayat, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku memenuhi permohonan orang yang berdoa jika dia memohon kepadaku. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, Engkau menyuruh berdoa dan untuk menyerahkan pemenuhan doa kepadamu ya Allah. Aku memenuhi seruanmu, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah tunggal, esa, tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada satu perkara pun yang sepadan denganmu. Aku bersaksi bahwa janjimu itu benar hak. Aku bersaksi bahwa pertemuan denganmu itu hak, surga itu hak, neraka juga hak, dan kiamat pasti datang serta tak dibimbangkan, dan engkau pun akan membangkitkan makhluk dari kubur. Sementara itu, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan dari Anas, dari Nabi bahwa beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, satu untukmu, satu untukku, dan satu antara aku dan kamu. Satu yang untukku ialah hendaklah kamu menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan apapun. Yang satu untukmu ialah apapun yang kamu amalkan akan aku tepati. Dan yang satu antara aku dan kamu ialah, kamu yang berdoa dan aku yang mengabulkannya. Al-Bazar. Ayat yang memotivasi berdoa ini Allah Ta'ala jelaskan sebagai selingan dari penuturan hukum-hukum puasa. Cara demikian merupakan bimbingan dari Allah agar bersungguh-sungguh dalam berdoa setelah menuntaskan bilangan puasa selama sebulan, bahkan setiap kali berbuka. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, bagi seorang yang berpuasa, maka saat berbuka puasa adalah saat diijabahnya doa. Abu Daud. Oleh karena itu, apabila Abdullah bin Umar berbuka, maka dia berbuka bagi keluarga dan anak-anaknya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dikatakan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak penguasa yang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, dan permohonan orang yang dizalimi. Allah akan menaikkan doa itu pada hari kiamat tanpa penghalang dan akan dibukakan pintu-pintu langit bagi doa itu serta dia berfirman, demi kemuliaanku, sesungguhnya aku akan menolongmu walaupun setelah waktunya berakhir. Ahmad. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa, ayat 187. Ini merupakan kemudahan dari Allah bagi kaum muslimin dan Allah menghilangkan perkara yang dijalankan pada permulaan Islam. Pada masa itu, apabila seorang muslim berbuka, maka dihalalkan baginya makan, minum, dan berjima hingga sholat isya atau dia tidur. Apabila dia sudah tidur atau sholat isya, maka haram baginya makan, minum, dan berjima hingga malam berikutnya. Maka mereka mendapat kesulitan yang besar karenanya. Yang dimaksud rafas, bersetubuh, di sini ialah jima. Demikianlah menurut pendapat sekelompok ulama yang terdiri atas Ibnu Abbas dan beberapa tabi'in. Sehubungan dengan firman Allah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, mereka dapat membuatmu tenteram dan kamu pun dapat membuat mereka tenteram. Secara singkat dapat dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling menggauli, menyentuh, dan mencampuri. Adalah sangat tepat bila Allah memberi mereka kemurahan untuk bergaul pada malam Ramadan agar hal itu tidak memberatkan dan menyusahkan mereka. Seorang penyair bersenandung. Kegaduhan terjadi bila si betina menggoyang-goyangkan lehernya merajuk. Maka dia merupakan busana si jantan. Sebagaimana telah dikemukakan, ayat itu diturunkan karena, apabila seorang sahabat berpuasa, yaitu sebelum difardukannya puasa Ramadan, kemudian dia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan dan sejenisnya. Qais bin Syarimah al-Ansyuri pernah berpuasa, pada hari itu dia bekerja di ladang. Ketika waktu berbuka tiba, dia menemui istrinya seraya bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Istrinya menjawab, "Tidak punya, tetapi kami akan pergi mencarikannya untukmu." Qais tidak tahan menahan kantuk sehingga dia pun tertidur. Kemudian istrinya datang. Ketika dilihat suaminya sudah tertidur, dia berkata, "Rugilah kamu. Mengapa kamu tidur?" Ketika esoknya Qais berpuasa sampai tengah hari, maka dia pun pingsan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat, dihalalkan bagi kamu berjima dengan istrimu pada malam puasa. Makan dan minumlah hingga nyata bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Maka orang-orang sangat bergembira karenanya.